Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Helena Mukti Sartika dari kelas 1C Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf. Meskipun dalam keadaan pandemi, saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aditya Pratama yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan latar belakang dari proposal penelitian saya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mau mendengarkan saya berpresentasi di sini. Proposal penelitian saya berjudul Perubahan Gaya Hidup Masyarakat pada Era New Normal. Proposal ini ditujukan untuk memenuhi tugas EKT 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Seperti yang sebelumnya telah kita ketahui, tahun 2020 merupakan tahun yang berat karena tahun ini seluruh dunia terkena pandemi dari sebuah virus yang bernama Coronavirus Disease atau COVID-19. Virus ini bermula pada akhir tahun 2019 di Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan. Seluruh dunia akhirnya melakukan kegiatan lockdown atau pembatasan menyeluruh untuk orang untuk tetap menetap di wilayah asalnya. Di Indonesia sendiri, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Terlebih, pemerintah juga meminta untuk sekolah dan perusahaan untuk melakukan kegiatan secara daring. Istilah untuk sekolah disebut dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, dan untuk perusahaan yang bekerja di rumah disebut dengan work from home atau WFH. Setelah 3 bulan WFH, ternyata ada beberapa sektor di negara kita yang tidak mampu melakukan WFH secara berkala karena kurangnya keefektifan dan kurangnya persiapan dalam melakukan WFH, serta melonjaknya pemutusan kontrak kerja atas penurunan tingkat konsumsi akibat lockdown. Sektor yang terkena dampak besarnya ialah sektor ekonomi, karena menurut Kemenaker dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia, ada 13,9% perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lalu ada 49,6% merumahkan pekerja tanpa di PHK, dan terakhir ada 36,5% perusahaan tidak menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Akibat dari ketidaksanggupan WFH dari sektor ini, pemerintah memberlakukan kebijakan baru yang disebut dengan New Normal atau normal baru, dan memiliki definisi perubahan budaya hidup dalam melakukan aktivitas seperti biasa namun dengan menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dimaksud ialah 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air bersih. Dengan adanya new normal ini, ada dampak positif bagi segelintir orang karena mereka menjadikan alat-alat protokol kesehatan sebagai ladang bisnis untuk perjualan masker, hand sanitizer, face shield, sarung tangan, APD, dan hal lainnya. Hanya ada beberapa oknum di masyarakat yang masih tidak mau melaksanakan protokol kesehatan, padahal ini sudah termasuk kebebasan dalam bersosialisasi. Para aparat mulai memberlakukan sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Hal ini telah menjadi sidak rutin bukan hanya di tempat umum, tapi juga terjadi di lingkungan sekitar. Tempat umum juga harus menyediakan fasilitas yang mendukung protokol kesehatan, seperti adanya pengecekan suhu tubuh, lalu adanya tempat cuci tangan di depan masuk, pembatasan orang pada suatu tempat, hingga pembayaran secara cashless. Banyaknya perubahan yang terjadi di masyarakat ini menjadi awal mula yang baik di era new normal bagi masyarakat agar menekan angka penyebaran virus corona ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan yang menjadi latar belakang dari pengambilan proposal penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.